Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan menginterpretasikan hasil dari proyek akhir kami, yakni di mana melakukan perlakuan penanaman dan pemberian pupuk yang untuk mengukur pertumbuhan pohon cabai. Adapun pupuk yang digunakan adalah pupuk NPK, pupuk kompos, dan pupuk urea. Interpretasi kami kali ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada variable view dengan data view-nya. Terus yang kedua ada RAL, yang ketiga ada regresi, dan yang keempat ada RAK. Langsung saja ke yang pertama, yakni bagian dari variable view dan data view. Dan data view akan saya serahkan kepada Cynthia. Untuk Cynthia, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai variabel view. Nah, dapat dilihat pada layar, di sini kita menggunakan 21 percobaan, yaitu 21 bibit dari cabai. Nah, dengan 7 pengulangan, di mana angka pertama itu, angka 1 merupakan pupuk kompos, angka 2 merupakan pupuk NPK, dan angka 3 merupakan pupuk urea. Nah, setiap di sini tuh angka 1 dengan pupuk kompos pada pengulangan pertama dapat dilihat itu menghasilkan 0,5 cm, di mana 0,5 cm ini berasal dari tinggi akhir, yaitu yang setelah diberi pupuk dikurangi dengan tinggi awal atau yang sebelum diberi pupuk. Nah, pengulangan kedua hingga ketujuh dapat dilihat pada layar. Begitupun juga dengan angka nomor 2, yaitu pupuk NPK. Dapat dilihat pada pengulangan pertama didapatkan tinggi 0,2 cm, dan untuk pengulangan kedua hingga ketujuh dapat dilihat pula pada layar pada angka nomor 3, yaitu pupuk urea. Pada pengulangan pertama didapatkan tinggi bibit cabai yaitu 0,2 cm. Pengulangan kedua hingga ketujuh juga dapat dilihat pada layar dan juga pada laporan kami. Baik, sekian dari variable view. Yang untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Satrio. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Cynthia. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang RAL atau rancangan acak lengkap, di mana RAL itu sendiri merupakan rancangan yang paling sederhana jika dibandingkan dengan rancangan-rancangan percobaan lainnya. Untuk RAL yang kita gunakan pada percobaan kali ini yaitu one way ANOVA dan post hoc test, di mana untuk ANOVA itu sendiri bisa dilihat di situ ada nilai signifikan di paling pojok kanan itu nilainya 0,199. Ya, berdasarkan nilai p-value-nya 0,199 itu jika menggunakan taraf nyata 5% atau 0,05 itu dia menolak H0 karena yang nilai didapatkan itu tidak efektif dalam pertumbuhan tanaman cabai. Bisa dilihat nilai signifikansinya melewati batas taraf nyata. Lalu ada ANOVA effect size yang berguna untuk menunjukkan perbedaan terstandar antara skor dan kelompok kontrol dan eksperimen. Itu yang ada di bawahnya, ada tulisan ANOVA effect size, di mana nilai eta kuadrat berkisar dari 0 hingga 1, di mana nilai lower itu mendekati 0, sedangkan nilai upper itu mendekati 1. Sayangnya pada percobaan kali ini kita belum dapatkan nilai lower yang mendekati nilai 0, dan uppernya juga sayangnya tidak mendekati nilai 1. Lalu tolong di post hoc testnya. Baik, terima kasih. Untuk post hoc test sendiri ini kita menggunakan 2 uji, yaitu uji Tukey HSD dan LSD. Mana saya akan menjelaskan apa itu uji Tukey, yaitu uji beda nyata jujur atau HSD atau Honestly Significant Difference yang diperkenalkan oleh Tukey pada tahun 1953. Uji Tukey itu sendiri digunakan untuk membandingkan seluruh pasangan rata-rata pelakuan setelah uji analisis varian dilakukan, di mana kita membandingkan satu pupuk dengan 2 pupuk lainnya. Bisa dilihat itu langsung aja ke nilai signifikannya di atas 0,05 semua. Hal ini menunjukkan bahwa nilai H0 juga ditolak karena kesimpulannya seluruh pasangan rata-rata itu tidak berhubungan.
Lalu di bawahnya ada uji post hoc LSD yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu kelompok memiliki perbedaan yang signifikan terhadap kelompok lainnya, di mana nilai standar error terdapatkan untuk semua uji itu 0,4490. Namun sayangnya pada nilai signifikan di uji LSD ini juga nilai signifikannya juga di atas 0,05. Itu bisa terjadi karena beberapa faktor seperti kelembapan tanah, proporsi pupuk, serta suhu sekitar percobaan yang membuat hasil percobaan kami tidak maksimal di nilai post hoc-nya. Itu aja dari saya. Untuk selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya, Hasna. Waktu tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai regresi linear. Sebelumnya, regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh satu atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Dengan menggunakan analisis regresi, maka nilai variabel respon dapat diperkirakan dengan lebih akurat. Data yang digunakan dalam analisis regresi linear adalah data yang bersifat numerik, yaitu berskala interval atau rasio. Nah, selanjutnya di sini ada model summary. Hasil dari model summary ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dalam analisis regresi. Berdasarkan hasil, dapat terlihat bahwa nilai R sama dengan 0,219 atau 21,9%, yang berarti pengaruh pupuk terhadap tinggi tanaman sebesar 21,9%. Selanjutnya, nilai R square itu adalah 0,048, yang artinya pengaruh pupuk terhadap tinggi tanaman cabai itu sebesar 4,8%, di mana sisanya dapat dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Selanjutnya, oke, di tabel koefisien ini kita dapat melihat nilai signifikansi. Sig itu sama dengan 0,339, di mana nilai ini lebih besar daripada 0,05 atau 5%. Nah, hal ini berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependennya. Selanjutnya saya akan menunjukkan grafik linear yang menunjukkan hubungan regresi. Baik, selanjutnya terdapat grafik linear. Nah, pada grafik tersebut tidak dapat terlihat adanya persebaran data, sehingga hasil data yang diperoleh tidak cukup baik. Nah, selanjutnya data yang diperoleh ini tidak menunjukkan hubungan linear antara jenis pupuk dengan tinggi tanaman cabai karena variabel datanya bersifat kategorik. Selain itu, rancangan percobaan dan analisis regresi saling bertolak belakang dan tidak berhubungan, sehingga data yang tersaji untuk rancangan acak tidak dapat digunakan untuk regresi linear, begitu pula sebaliknya. Sekian dari regresi linear, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang RAK atau rancangan acak kelompok, di mana RAK ini dilakukan karena adanya keheterogenan unit percobaan yang merupakan komponen keragaman dalam percobaan. Berikut adalah hasil yang dapat disajikan, yaitu test of between subject effects, di mana dapat diketahui bahwa pemberian jenis pupuk menyebabkan perbedaan tinggi tanaman cabai yang tidak signifikan. Pengaruh variabel independen, yaitu jenis pupuk, terhadap variabel dependen, yaitu tinggi, memiliki nilai signifikan sebesar 0,047, di mana nilai ini lebih kecil daripada 0,05, yang berarti signifikan. Nilai signifikansi yang didapatkan untuk pupuk adalah 0,094, di mana nilai ini lebih besar daripada 0,5, yang di mana 0,05 ini merupakan taraf signifikansi 5%. Nilai F 2,12 adalah 2,894. Nilai galat atau error yang didapatkan adalah 5,168. Nilai galat yang didapatkan pada RAK lebih kecil daripada di RAL, dikarenakan pada RAK pengelompokannya lebih efektif sehingga dapat menurunkan nilai galat. Lalu untuk post
mock test menggunakan multiple comparison, yaitu dapat diketahui perbedaan yang signifikan rata-rata pertambahan tinggi cabai antara pupuk kompos dengan NPK yang ditandai dengan adanya nilai tanda bintang. Hal ini diketahui dari nilai signifikan yang kurang dari 0,05. Tetapi, pada pertambahan tinggi antara urea dengan kompos dan urea dengan NPK, tidak ada perbedaan yang signifikan, karena nilai signifikan yang didapatkan adalah 0,217 dan 0,293, di mana nilai tersebut lebih kecil daripada 0,05. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, itulah interpretasi data yang sudah kami dapatkan. Lalu ada pun beberapa kesimpulan dari interpretasi tersebut adalah dari interpretasi hasil rancangan percobaan menunjukkan bahwa ketiga jenis pupuk yang digunakan terhadap tanaman cabai tidak signifikan hasilnya terhadap tinggi cabai. Hasil tidak signifikan ini dilihat dari kemampuan pupuk terhadap tinggi cabai tidak terlihat karena error ataupun galat memiliki nilai yang besar dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni tidak adanya perlakuan tambahan yang bisa mendukung pertumbuhan cabai seperti kontrol faktor usia, tanah, kelembaban bibit, dan sebagainya. Lalu ada pun sesuai interpretasi yang ada, terdapat pupuk yang paling berpengaruh, dan kurang berpengaruh. Adapun yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan cabai adalah pupuk kompos yang faktor pendukungnya adalah mengandung unsur nitrogen atau N yang berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan tinggi pada tanaman cabai. Lalu adapun kategori berpengaruh, yakni pupuk NPK, memiliki pengaruh akan tetapi tidak terlihat karena tidak terlalu terlihat karena kurang tepatnya jenis pupuk yang digunakan dan kurang lamanya penggunaan pupuk. Apabila dilihat dari beberapa referensi, disarankan menggunakan pupuk ini pada taman cabai yang berusia 30 sampai 50 hari. Lalu ada pun kategori yang tidak berpengaruh, yakni pupuk NPK, yakni pupuk urea, pupuk urea kurang berpengaruh karena menurut hasil referensi yang kami temukan, pemberian pupuk urea terhadap tanaman cabai biasanya harus disertai dengan pupuk kandang. Walaupun dosisnya tergantung pada pupuk urea, akan tetapi kedua jenis ini memiliki keterkaitan masing-masing sehingga hasil tersebut yang bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman cabai. Baik, sekian hasil interpretasi dari kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Dan kami menutup atas permohonan Santi. Terima kasih banyak.